Pernah gak sih mikir dalam sehari berapa banyak waktu yang kita habiskan cuma buat scrolling FYP? Di satu sisi kita bisa betah berjam-jam menatap layar, tapi di sisi lain saat dihadapkan sama tumpukan buku kuliah, fokus kita langsung teruji. Agak ironis ya. Padahal niat awal ke perpustakaan selalu pengen produktif. Tapi pas baru membaca beberapa baris dengan tempo cepat, rasanya otak udah mulai langsung jenuh. Kita mengalami apa yang disebut dengan cognitive overload. Artinya kelelahan mental karena kepungan informasi yang terlalu padat. Sebagai mahasiswa akuntansi sektor publik, tantangan terbesar kita sekarang bukan nyari informasi, tapi bagaimana caranya bertahan membaca di tengah dunia yang serba instan ini. Oh, halo semuanya, perkenalkan aku Laila Muna. Di titiklah tadi, jalan implementasi yang paling sering kita ambil pasti sama, yaitu buka laptop dan biarkan AI yang bekerja. Ketik perintahnya dan dalam hitungan detik, rangkuman ratusan halaman langsung kelar. Rasanya tuh lega banget, kayak dapat jawaban instan yang kita butuhin saat itu juga. Tapi setelah aku renungkan lagi, disinilah jebakannya. Kemudahan ini seringkali menciptakan ilusi kompetensi. Kita ngerasa udah pinter dan paham. Padahal kita cuma menduplikasi hasil akhir dari proses berpikir sebuah mesin. Di dunia sektor publik, kalau kita terlalu ketergantungan sama hal instan, kita beresiko kehilangan ketajaman analisis untuk membedah masalah yang real. Terus gimana solusinya? Tenang, solusinya itu bukan berarti kita harus anti teknologi. Justru kita bisa bikin kolaborasi yang elegan. Caranya, aku coba diskusikan rangkuman awal dari AI tadi bareng teman-teman aku. Kita jadikan AI sebagai navigator atau petunjuk arah awal. Tapi untuk validasi datanya, kita tetap kembali ke esensi perpustakaan. Dan saat itu kita tuh bisa banget melihat data publik yang aslinya, mendiskusikan polanya, dan aku catat setiap poin krusialnya. Disinilah fungsi perpustakaan modern bekerja, bukan lagi cuma tempat menyimpan buku, tapi ruang untuk memvalidasi kebenaran data di tengah badai hoaks dan informasi instan. Implikasi AI terhadap perpustakaan dan literasi di Indonesia adalah peluang besar jika kita memilih kendala jauh atas teknologinya. Jangan biarkan kecanggihan mesin mematikan hasrat kita untuk membalik halaman buku. Dan mari kita jadikan AI sebagai jembatan menuju Indonesia yang lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih literat. Dan ya, membaca buku fisik di perpustakaan itu memberikan satu hal yang gak akan pernah bisa dikasih sama AI, yaitu ketenangan mental dan kedalaman pemahaman. Membaca rangkuman AI itu seperti suplemen, cepat menyerap tapi instan. Sedangkan membaca buku dengan utuh itu melatih otak kita untuk sabar dan memproses logika. Dan di masa depan, pemimpin yang kita cari adalah mereka yang punya kedalaman berpikir, bukan yang cuma jago copy paste aja. Dan ya, AI itu bukan untuk menggantikan budaya baca, tapi buat mengakselerasinya. Tugas kita sekarang bukan takut sama teknologinya, tapi bagaimana menggunakan buat generasi jadi gaya hidup yang lebih seru dan inklusif di Indonesia. Teknologi memang bisa mempercepat proses, tapi kolaborasi manusia memberikan jiwa pada data tersebut. Saya percaya bahwa keseimbangan antara kecepatan digital dan kedalaman pemikiran konvensional adalah kunci. Kita tidak sedang meninggalkan buku, kita sedang meluas jangkauannya melalui genggaman tangan. So, AI bukan akhir dari minat baca kita, melainkan rekan kerja untuk mempercepat prosesnya. Asalkan kendali penuh tetap ada di otak kita, bukan di algoritmanya. Aku Laila Muna, tetap kritis, tetap bijak, beraspirasi. Dan sampai jumpa di ruang perpustakaan selanjutnya. See you.